Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, hadirin, tak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tapi insyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam pertama untuk kajian Jumat, malam Sabtu. Hadis yang kita kaji malam ini dari kitab Sahih Muslim. Nama perawinya Tamim Ad-Dari. Ada dua penyebutan, satu Tamim Ad-Dari, satu Tamim Ad-Diri. Kalau Ad-Dari diambil nama datuknya, jadi ada nama datuknya Ad-Dari, maka dinisbatkan nama dia ke nama datuknya. Tamim mana? Karena nama orang banyak sekali Tamim. Biasanya orang Arab pakai dinisbatkan ke kabilah, ke suku, ke kampung, tapi dia dinisbatkan ke nama datuknya, maka disebut dia dengan Tamim Ad-Dari. Tapi kalau dinisbatkan kepada diri, berarti nama tempat ibadah. Orang Arab dulu, kalau dia agamanya Kristen, dia membuat satu rumah khusus tempat ibadah. Kalau kita musola lah, tempat ibadah. Tempat khusus ibadah itu namanya dir. Dal, ya, ra, dir. Jadi kalau bapak ibu pergi ke St. Catherine, ke Bukit Jabal Musa, naik ke atas, di bawah itu ada dir namanya. Jadi kalau tanya guide, ini apa? Ini namanya dir. Dir itu rumah ibadahnya orang Kristen. Dia bukan gereja, tapi rumah yang dibangun khusus tempat untuk beribadah. Namanya dir. Jadi kalau disebut Tamim Ad-Dari, dinisbatkan ke datuknya. Kalau disebut Tamim Ad-Diri, dinisbatkan ke tempat ibadah. Kok dinisbatkan ke dir tempatnya orang Kristen? Karena Tamim Ad-Dari ini agama aslinya Nasrani, orang Kristen sebelum masuk Islam. Kapan dia masuk Islam? Tamim Ad-Dari masuk Islam tahun ke-9. Jadi jauh belakangan. Jadi kalau tahun ke-8 itu pembebasan kota Makkah, tahun ke-9 dia baru masuk Islam. Tahun ke-10 Nabi naik haji, tahun ke-11 Nabi meninggal. Jadi dia masuk Islam lebih kurang 2 tahun tak sampai sebelum Nabi SAW meninggal. Itulah Tamim Ad-Dari. Riwayat hadisnya tak banyak, sedikit dia meriwayatkan hadis. Dalam Sahih Bukhari tak ada sama sekali. Dalam Sahih Muslim inilah hadis satu-satunya diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Mungkin dia sedikit meriwayatkan hadis karena masa dia hidup dengan Nabi sebentar. Tapi bagaimana dengan ibadahnya? Seorang ulama namanya Imam As-San'ani punya kitab namanya Subulus Salam. Dalam kitab Subulus Salam ini dikatakan oleh Imam As-San'ani bahwa Tamim Ad-Dari kana yukhtimul Quran fir raka'ah. Dia pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Jadi jangan macam-macam dengan Tamim Ad-Dari. Jadi kita mendengar Nabi diriwayatkan Aisyah baca rakaat pertama surat Al-Baqarah, kita menggeleng karena kita membandingkannya dengan kita Qul Huwallahu Ahad. Tapi kata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, karena artinya pernah terjadi. Tamim Ad-Dari ini yang meriwayatkan hadis kita malam ini, yukhtimul Quran fir raka'ah, pernah mengkhatamkan Al-Quran satu rakaat. Memang dia pernah menyembah Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak Allah, Rohul Kudus, karena dia Kristen. Memang dia pernah beribadah di dir, bahkan namanya pun disebut Tamim Ad-Diri, pernah beribadah. Kepalanya pernah dia sujudkan ke salib, tapi masa lalu itu pernah dia tutupi dengan pernah khatam Quran dalam satu rakaat. Lalu kita bangga, bapak saya Islam, ibu saya Islam, tinggal negara Muslim terbesar. Apa kelebihan kita dengan Tamim Ad-Dari? Belum ada apa-apanya dibanding Tamim Ad-Dari. Oleh sebab itu jangan kita meremehkan orang yang punya masa lalu gelap.
Kenapa? Karena dia pernah mempunyai masa depan yang cerah, menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kalaulah dibaca Quran itu satu juz dengan bacaan yang cepat sekali, tentunya bacaannya cepat. Jadi tidaklah rakaat keduanya tak itu lagi. Kalau satu rakaat itu dibaca khatam, kemudian rakaat kedua khatam lagi, maka malamnya zaman dulu berapa jam? Sepanjang-panjangnya malam. Beda malam musim panas dengan musim dingin. Jadi kalau rakaat pertama dia baca cepat dengan bacaan cepat, itu paling tidak mungkin 10 jam. Bisa terjadi itu musim panas. Karena kalau musim panas lama, panjang malamnya, bisa terjadi. Tapi rakaat kedua tidak dia panjang. Mungkin rakaat keduanya sedikit sekali ayat yang dia baca. Intinya kalau menurut riwayat ini, bahwa dia pernah melaksanakan salat dalam tegak yang lama. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Imam As-San'ani dengan menceritakan bahwa Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran. Bahwa ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam, itu bukan sesuatu yang baru. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud satu malam. Tapi membaca Quran satu rakaat, baru inilah saya baca dalam kitab Subulus Salam. Imam San'ani menyebutkan Tamim Ad-Dari. Meninggal tahun 9. Apa hadis yang dia riwayatkan? Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? 3 kali Nabi katakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama, din itu agama, dinul Islam, agama Islam. Agama itu nasihah, agama itu nasihah, agama itu nasihah. Biasanya kita kalau tamar butoh di ujung, itu kita sebut T. Nasihah dalam bahasa Arab kita sebut nasihat. Apa makna nasihat? Banyak sekali kata dalam bahasa Arab pindah ke bahasa kita, lalu kita kehilangan maknanya. Kalau ditanya nasihat ini bahasa Arab, ya apa arti nasihat? Nasihat ya nasihat. Apa nasihat? Maka untuk tahu maknanya, kita tengok penggunaan kata nasihah dalam bahasa Arab. Ada 2 penggunaan kata nasihah dalam bahasa Arab. Pertama, nasahar rajulu thawbahu. Nasaha, kata nasihah tadi fi'il madinya nasaha. Nasahar rajulu thawbahu. Seorang laki-laki menasehati. Kalau kita artikan nasihatu menasehati, nasahar rajulu thawbahu, seorang laki-laki menasehati kainnya. Apa maknanya? Makna nasaha di sini menjahit kain yang robek. Itu arti nasaha. Jadi kalau ada orang sedang menasehati kita, maka dia menengok dalam diri kita ini ada yang robek. Oleh sebab itu dia merasa perlu kawan ini dijahit. Bukan kulitnya robek, bukan mulutnya sobek, tapi ada sesuatu dalam dirinya itu yang perlu dijahit. Maka dia katakan, saya nasihati kamu supaya kamu. Jadi kalau ada orang, ini penasehat hukum saya, berarti dia sedang mengangkat orang lain untuk menjahit dirinya. Karena ada yang robek dalam bidang hukum, kekurangan. Itu makna asal kata nasaha, menjahit kain yang robek. Penggunaan kata nasaha dalam kalimat kedua, nasahar rajulu al-asal, seorang laki-laki menasehati madu. Apa pula nih nasihat? Jadi menasehati kain artinya menjahit kain yang robek. Menasehati madu maksudnya membuang lilin yang ada di dalam madu. Jadi ketika madu terkumpul bercampur dengan lilin yang dari sarang lebah, maka ketika seorang membuang lilin dan sampah, tinggallah madu yang murni. Dia sedang melakukan nasihat. Penggunaan kata nasihat dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada orang sedang menasehati kita, sesungguhnya dia sedang membuang lilin yang ada dalam diri kita sehingga murni madunya. Kalau ada kawan menasehati kita, dia menengok ada yang sobek, ada yang koyak pada diri kita, lalu dia jahit. Jadi jangan marah.
Jangan tersinggung. Kenapa? Karena dia ingin memurnikan kita menjadi madu yang murni, dan dia ingin membuat kita menjadi kain yang utuh, yang dapat dipakai, yang bermanfaat buat diri dan orang lain. Itulah makna nasihat. Penggunaannya dua. Nasaha, menjahit kain yang robek. Nasaha, membuang lilin yang ada dalam madu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Allah katakan, kalau Nabi katakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Agama datang memurnikan yang kotor, agama datang menjahit yang robek. Jadi kalau ada orang beragama juga, kainnya robek, tetap juga robek, maka agama itu tak datang memberikan apa-apa. Beragama juga, dia sangka menjalankan agama, tapi lilin yang ada pada madu pada dirinya tak terbuang, maka sesungguhnya tak ada fungsi agama. Makanya 3 kali kata Nabi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Yang jadi masalah, banyak orang tak mengetahui bahwa madu yang dia miliki itu berlilin. Dia anggap madunya madu murni. Madu saya murni, tak bercampur apa-apa, sehingga dia tak butuh orang lain menyaring madu yang dia miliki. Ini yang, kalau ada orang sadar madunya berlilin, kainnya perlu ditambal, alhamdulillah, dia akan minta orang lain, tolong jahitkan kain saya, tolong buangkan lilin yang ada pada madu saya. Ini tingkat orang paling tinggi. Yang nomor 2, dia sadar madunya berlilin dan dia sadar kainnya robek, tapi dia tak mau minta tolong orang lain. Dia cuek saja, mau berlilin, mau bersampah, pantai saja. Mau kain ini sobek, ini kan kain saya, mengapa kamu urus? Ini yang pertengahan. Dia tak perlu orang lain. Yang paling parah, ini na'udzubillah, paling bawah, dia tak sadar kain itu koyak. Ketika orang lain memberitahu, dia bukan malah berterima kasih, justru marah ke orang lain. Kenapa kamu kasih tahu kain saya koyak? Kalau kamu tak kasih tahu, saya kan diam saja. Ini orang yang paling parah. Lalu di manakah posisi kita? Tak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Kata Nabi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna kami katakan, sahabat yang ada di sekeliling bertanya, nasihah, 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 liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Yang perlu dimurnikan itu apa? Yang katanya ada lilin dalam madu, ada sobek dalam kain, itu pada siapa? Maka Nabi menyebutkan ada 4 yang perlu dimurnikan. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi ada 4. Apa dia yang 4 tuh? Yang pertama kata Nabi, lillah. Nasihat itu untuk Allah. Jadi kalau orang membaca hadis ini, terjemahan bahasa Indonesia membingungkan. Saya beberapa kali lah orang bertanya tentang hadis ini, Pak Ustadz, saya baca terjemahan hadis ini, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Kok Allah dinasihati? Allah butuh nasihat. Untuk Allah nasihat. Karena makna nasihat tadi tak dia pahami dengan baik. Makanya saya jelaskan yang pertama kali makna nasihatnya dulu. Membuang lilin dalam madu, membuang sobek pada kain, menambal sobek pada kain. Ketika sudah paham makna nasihat, ketika dikatakan Nabi, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Yang pertama kata Nabi, lillah, untuk Allah. Apa maknanya? Ada cacat yang dinisbatkan orang kepada Allah. Ada sampah yang dinisbatkan orang kepada Allah, lalu kita datang memberikan nasihat. Makna nasihat, memurnikan Allah seperti murninya madu ketika tak bercampur dengan lilin. Membersihkan Allah ketika bersihnya kain setelah ditambal tak lagi ada cacatnya. Memangnya Allah itu kotor? Allah tak kotor, tapi ada yang mengotori Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dalam Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah amma dari segala yasifun, dari segala yang mereka sifati.
Ada yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kotor. Datang kita dengan agama memurnikan. 4 yang perlu dimurnikan. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala. Apanya dimurnikan? Macam-macam nisbat mereka menisbatkan kepada Allah. Kita tak hitung satu-satu, saya sebutkan apa yang saya ingat saja. Yang pertama, orang musyrik mengatakan Allah tu ada laki-laki, ada perempuan. Yang jantan namanya Allah, yang betina namanya Lata. Yang jantan namanya Al-Aziz, yang betina namanya Uzza. Yang jantan namanya Al-Manan, yang betina namanya Manat. Makanya ada Lata, Uzza, Manat. Nah, ini pasangan, ada Allah jantan, ada Allah betina. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari yang mereka persekutukan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifatkan. Datanglah kita memurnikan Allah dari sampah yang mereka sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dibandingkan tauhidnya orang kita dengan orang jahiliyah, itu adik-beradik saja, 11-12 saja. Orang jahiliyah, dia tahu tentang Allah, tapi dia buat Allah feminin, Allah maskulin, Allah muzakkar, Allah muannas. Bedanya dengan nenek moyang kita, tak begitu. Memang dia tak tahu Allah sama sekali. Yang dia tahu Brahma, Siwa, Wisnu, Santi-santi Hom, menyembah Tuhan, menyembah dewa. Makanya kalau ditanya kamu kemana? Saya mau sembahyang. Sembah artinya menyembah. Sang Hyang Widi, nama Tuhannya. Jadi sembahyang menyembah Sang Hyang Widi. Jadi tugasnya kalau ditanya mana yang lebih berat, mengislamkan orang jahiliyah apa mengislamkan nenek moyang orang Nusantara? Saya tak bisa mengatakan mana lebih berat. Bapak Ibu bisa timbang sendiri. Kalau mengislamkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dia bukan menambah. Allah sudah ada, tinggal mengurangi. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, ini buang. Tinggalkan Allahnya tunggal. Tapi kalau mengislamkan orang Nusantara, itu bebannya 2 kali. Pertama, menghilangkan Brahma, Siwa, Wisnu, Sang Hyang Widi, baru memunculkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai sekarang mengapa Allah di Indonesia ini masih belum murni? Karena memang proses penghapusan dan pembersihan itu belum selesai. Masuk ke dalam fikih, masuk ke dalam perdebatan dalam masalah fikih, akhlak, tauhidnya belum murni. Makanya kata Nabi SAW, agama itu nasihah, nasihah, nasihah. Mana yang dulu kan dimurnikan? Lillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama dimurnikan dari Lata, Uzza, Manat, Hubal. Orang lain mengatakan Allah itu bagaimana? Ada musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Yang lebih parah mengejek Allah ni orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Ini disebutkan dalam Quran. Tadi kita salat maghrib 3 rakaat, tak ada sebut dalam Quran maghrib 3 rakaat. Tapi tentang ejekan orang Yahudi ada. Apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Makna maghlulah, meletakkan tangan di tengkuk. Maghlulah atau terbelenggu. Na'udzubillah. 2 kesalahan. Pertama, menisbatkan tangan pada Allah. Yang kedua, mengatakan tangan Allah terbelenggu. Oleh sebab itu orang Yahudi ini orang yang sangat dikutuk. Kenapa? Menisbatkan sesuatu yang tak layak, tak lazim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebutkan dalam Quran. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sampah-sampah yang dinisbatkan. Siapa yang membuat sampah ini? Orang musyrik, orang Yahudi membuat sampah kepada orang Islam. Saya menerjemahkan buku, judulnya Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, Sejarah Agama Yahudi.
diterbitkan tahun 2010 oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Di dalam buku itu dituliskanlah dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Yakub bergulat dengan Allah. Lalu Allah kalah. Maka dia disebut dengan Israel. Israel artinya orang yang mengalahkan Allah dalam gulat. Lalu hadiahnya diberikanlah dia sepetak tanah. Mana tanahnya? Itulah tanah Palestina. Ada itu dalam buku. Tak tahu sekarang apa ada buku itu lagi atau tidak. Dulu ada dijual di Gramedia, di Trimedia ada. Begitulah orang Yahudi menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat. Makanya kita disebut Allah Subhanahu wa taala. Setiap menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Subhana? Maha suci Allah dari segala sifat yang mereka sifatkan. Si musyrik mengatakan Allah ada betina. Si Yahudi pula mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah pula bergulat dengan Yakub, lalu Yakub menang, lalu dia disebut dengan Israel. Bagaimana dengan orang Kristen? Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Wa qalatil nasara, berkatalah orang-orang Nasrani, al-masih ibnullah, al-masih itu anak Allah. Sifat yang kelima, sampah kelima. Sampah pertama, Allah ada feminin. Sampah kedua, tangan Allah terbelenggu. Sampah ketiga, Allah Subhanahu wa taala bergulat dengan Yakub, lalu dia disebut Israel, orang yang menang bergulat dengan Allah. Sampah keempat, dikatakannya Allah punya anak, nama anaknya itu Al-Masih. Sampah kelima, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, ada dalam Quran. Wa qalatil yahudu, berkatalah orang Yahudi, Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Yahudi dan Nasrani sama-sama menodai Allah. Dia katakan Allah itu punya anak, dia katakan Allah itu punya anak. Yahudi nama anaknya Uzair, Allahnya orang Nasrani nama anaknya Isa ibni Maryam. Ketika Nabi Muhammad datang, Nabi tak menjelaskan tentang Allah, karena Allah sudah dijelaskan oleh Nabi Adam, diwariskan pada Nabi Nuh, masuk kepada Idris, masuk sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim turun ke Ishak, Nabi Ibrahim turun ke Ismail, teruslah turun ke bawah sampai pada masa Kilat, punya anak Qusay, kemudian turun ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW. Bedanya Allah ini ibarat madu tadi, bercampur sampah, bercampur lilin. Ibarat kain-kain yang diberikan Nabi Ibrahim itu kain yang baru, yang murni. Datang ini gunting sudut sana, datang ini sobek di sudut ini. Maka Nabi Muhammad SAW datang memurnikan madu yang kotor, menjahit, menghilangkan sobek pada kain yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah ad-dinun nasihah, agama itu nasihah, memurnikan agama lillah. Allah pertama yang dimuliakan. Yang kedua, wali kitabihi, kitab sucinya. Meyakini bahwa kitab suci itu murni. Ibarat air, dia murni, tak bercampur apa-apa. Itulah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam perjalanannya, kitab suci ini dikotori, dinodai, bercampur dengan sampah. Sampah yang mereka masukkan kepada Allah, kita sudah bahas. Masuk yang kedua, sampah apa yang mereka masukkan dalam kitab suci. Apa kata Allah? Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka otak-atik kalimat dari tempatnya, mereka berikan interpretasi sendiri. Itu yang pertama. Kalimatnya tetap ada, tapi maknanya dirubah, dipelintir, di otak-atik. Ini kerja orang Yahudi dan Nasrani. Datang Nabi Muhammad memurnikan itu. Ini sampah pertama. Sampah yang kedua, yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka tulis kitab itu dengan tangannya sendiri. Wa yaqulun, kemudian dia katakan, haza min indillah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis,
Yohanes menulis 4 Injil dalam perjanjian baru, New Testament. Mereka katakan itu dari Allah, padahal ditulis dengan tangan sendiri, lalu dikatakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ditulis? Jauh setelah masa Nabi Isa alaihi salam. Lalu ditulis pula 14 surat lagi tambahan. Siapa yang menulis? Lebih fatal lagi, ditulis oleh Paulus. Padahal Paulus tak pernah beriman kepada Yesus Kristus. Penodaan kitab suci pada agama, ya kitab suci yang lama ditambah kitab suci yang baru, maka datanglah Islam memurnikan kitab suci ini seperti murninya madu dari sampah, dari bangkai, dari kerak lilin sampah sarang madu. Begitulah pemurnian yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ketika Allah sedang menyebutkan tentang kitab suci, disebut musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wal Injil. Musaddiqa, Nabi membenarkan, membetulkan, meluruskan kitab yang sebelumnya. Apa itu? Taurat dan Injil yang mereka selewengkan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kitab suci yang ditulis pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat 40 orang lajnah panitia penulis wahyu yang ditulis di pelepah korma, ditulis di tulang pundak onta, ditulis di batu yang ceper. Mengapa ditulis di batu, Pak Ustadz? Karena yang punya kertas waktu itu orang Mesir. Nama kertas papirus, dibuat dari pohon bardi. Pohon bardi ini tumbuh di tepi sungai Nil. Lalu dibuang kulitnya, dipotong, disusun satu melintang, satu membujur, lalu ditimpa pakai tanah liat, baru dijemur, jadilah kertas. Mengapa kertas itu tak sampai ke Mekah? Belum ada hubungan diplomatik antara Mesir dengan Mekah. Karena Islam baru sampai ke Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dikirimnya lah panglima perang namanya Amr bin As. Sebelum itu tak ada. Jadi kertas sesuatu yang mewah. Yang sudah punya kertas di dunia ini dibuat dari bubur bambu, yang kemudian dikeringkan, dijemur, jadilah kertas. Yang membuat kertas dari bubur bambu itu orang Cina. Sekarang kertas dari bubur kayu, pulp namanya, Pulp and Paper, RAPP, Riau Andalan. Nah, itu baru belakangan. Sebelum itu tak ada. Tapi justru kalau kita baca ayat Al-Quran, ayat yang paling panjang justru tentang tulis-menulis. Nampaklah bahwa Quran ini bukan produk tempat dia datang. Seandainya Quran itu datang dari tempat dia datang, dari Makkah, tak akan bercerita tentang tulis-menulis. Karena yang bisa menulis itu sedikit, kertas alatnya sedikit, alat tinta sedikit, kertasnya tak ada. Tapi ayat yang turun paling panjang justru tentang tulis-menulis. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu berdua menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai kepada ajal tertentu. Ajal maksudnya waktu, tempo tertentu. Faktubuh, maka tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu katib, seorang penulis, bil adli, yang adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, hendaklah penulis itu menulis seperti yang diperintahkan, diajarkan Allah, jangan dia enggan. Wal yashhad, hendaklah pula ada saksi, syahidaini min rijalikum, 2 orang saksi laki-laki. 1 orang saksi, 1 laki-laki, kalau tak ada 2 laki-laki, kalau tak ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Sampai sedetil itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sampah-sampah yang dinisbatkan pada kitab suci sebelumnya, itu dimurnikan dengan datangnya Al-Quran. Dijamin Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau ditengok dari aspek kebahasaan dalam ayat ini, ada 5 penekanan makna. Inna, nahnu, nazzalna, wa inna lahafizun. 5 huruf taukid penekanan makna. Inna kami, nahnu kami, nazzalna kami, lahu lana lahafizun. Kami yang menurunkan, kami juga yang akan menjaganya ya Muhammad.
Oleh sebab itu sebelum Nabi SAW meninggal, Al-Quran sudah dibacakan dari awal sampai akhir oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW 2 kali khatam pada tahun ke-10 Hijrah. Bacaan itulah yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab dalam salat Ramadan khatam. Walaupun Quran dalam bentuk fisik baru ada pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq setelah meninggal 70 penghafal Quran ketika memerangi nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Jadi nabi palsu zaman Nabi itu diperangi sampai 70 orang hafal Quran mati gara-gara memenangi nabi palsu. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang nabi palsu ini disediakan pengacara untuk membelanya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dimurnikan Allah, yang kedua dimurnikan kitab suci Allah dari sampah-sampah ini. Yang ketiga yang dimurnikan wali rasulihi, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala ini pun dimurnikan. Kenapa? Karena banyaknya sampah-sampah yang dinisbatkan kepada rasul utusan Allah, baik Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya akan kita bahas Nabi Muhammad dulu. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad? Yang pertama mereka katakan Nabi Muhammad itu sahirun, tukang sihir. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka, engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Sungguh, kalau dibaca lamnya pendek, laminal mursalin, sungguh engkau itu termasuk rasul. Tapi kalau dibaca panjang, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau bukan rasul. Oleh sebab itu membaca Quran panjang pendek perlu diperhatikan, karena beda makna panjang dan pendek. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau itu sungguh salah seorang rasul utusan Allah. Untuk apa ayat ini turun? Membantah tuduhan yang pertama mereka katakan Nabi Muhammad itu sahir, penyihir. Jadi Al-Quran itu dapatnya dari bisikan jin. Karena zaman dulu tukang sihir itu berkawan sama jin. Ada MOU dengan jin. Jin zaman sekarang pun ada. Jadi dalam buku Isa Daud itu dituliskan, ditunjukkan contoh surat perjanjian manusia dengan jin, kontrak, ada teken kontrak dia dengan jin, dan itu disebutkan dalam surat jin. Wa inna minal insan, ada sekelompok dari manusia itu ya'uzuna, wa inna rijalan, sekelompok dari manusia ya'uzuna birijalin minal jin, memohon perlindungan dari jin. Nabi Muhammad mereka tuduh, lalu kalimat yang indah-indah itu datangnya dari jin. Kemudian mereka tuduh pula Nabi Muhammad itu kadzab, pendusta. Kemudian mereka tuduh pula Nabi Muhammad SAW itu belajar kepada orang Yahudi. Mengapa Nabi Muhammad bisa tahu Nabi Musa? Padahal jarak dia dengan Nabi Musa jauh ribuan tahun. Mengapa Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Isa? Padahal jarak dia dengan Nabi Isa 571 tahun. Mereka tuduh Nabi Muhammad belajar kepada orang Yahudi. Maka Allah buktikan bahwa Nabi itu tak pernah belajar sama sekali. Dikatakan dia membaca, dia buta huruf, dia tak bisa baca. Dikatakan dia belajar, mengapa informasi yang dia sampaikan lebih aktual, lebih akurat, lebih lengkap daripada informasi yang mereka punya? Kalau dia katakan diambil dari mereka, tentunya dia copy paste, ambil yang sedikit. Tapi kalau dibandingkan, justru informasi Nabi Muhammad lebih lengkap daripada mereka. Mereka hanya bercerita tentang Nabi Isa setelah jadi Rasul. Tapi Nabi Muhammad bercerita bukan tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad bercerita tentang ibunya Nabi Isa. Mana itu? Satu surat khusus, surat Maryam. Kalaulah Quran itu buatan Nabi Muhammad, maka dia buat surat Aminah, mengenang almarhumah ibunya. Tapi karena dia datang dari Allah, justru surat Maryam. Bahkan Al-Quran bercerita bukan tentang ibu Nabi Isa, Quran bercerita tentang nenek Nabi Isa. Di mana itu? Dalam surat Ali Imran. Idz qalat imra'atu Imrana. Ingatlah, qalat imratu Imran, ketika istri si Imran berkata, apa kata istri Imran?
Rabbi ya Tuhanku, nazartu, aku bernazar, laka ma fi batni, aku bernazar apa yang ada dalam perutku ini, kalau anakku ini lahir, nanti dia akan aku jadikan muharrara. Arti muharrara dalam kitab tafsir, li khidmati baitil maqdis. Ya Allah, kalau anakku ini lahir, dia tidak aku suruh mencari nafkah, dia tidak aku suruh bekerja, bertani dan berdagang, kerjanya hanya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak, apa kata dia? Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, dulu aku bernazar inginnya anak laki-laki, ternyata yang kulahirkan ini unsa, perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Jadi Nabi Muhammad bercerita bukan tentang Nabi Isa, justru bercerita tentang ibunya, bercerita tentang neneknya. Allah membantah, kalau kamu tuduh Muhammad mengambil dari Yahudi, sedang si Yahudi saja tak tahu menahu tentang nenek, tentang ibunya. Bisa baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tak ada bercerita tentang ibu Nabi Isa, tak ada bercerita tentang nenek Nabi Isa. Tiba-tiba Nabi datang membersihkan tuduhan-tuduhan yang macam-macam ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dimurnikan lillah, yang kedua dimurnikan wali kitabihi, kitabnya, yang ketiga dimurnikan wali rasulihi, rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya dituduh melakukan na'udzubillah perbuatan yang tak layak untuk dinisbatkan kepada manusia. Kita mengimani bahwa para rasul itu maksum, terpelihara dari dosa. Mereka menuduh rasul itu yang macam-macam. Mereka menuduh Nabi Yakub mabuk lalu berzina dengan anak kandungnya. Itu ada dalam kitab suci mereka. Mereka menuduh Nabi Sulaiman jatuh cinta pada istri panglima perangnya. Ketika dia naik ke atas istana, dia tengok di bawah bukit ada istri panglimanya cantik. Lalu dia panggil panglimanya. Setelah dia panggil, dia suruh pergi perang ke musuh yang paling jahat, supaya panglima ini mati, istri panglima itu bisa dia ambil, dia nikahi. Itu tak layak kepada manusia biasa saja, tak normal. Itu dinisbatkan kepada Nabi. Itulah yang sampah kotoran, datang Nabi Muhammad memurnikan ajaran-ajaran itu, yang dinodai, dikotori oleh orang Bani Israel. Yang keempat yang dimurnikan dalam Islam adalah wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kalau dibaca terjemahnya, tak dibaca syarahnya, maknanya a'immatil muslimin, pemimpin orang muslim. Menurut ulama, makna a'immatil muslimin di sini ulama. Makna pemimpin bukan pemimpin negara, tapi yang dimaksud adalah memurnikan para ulama, menolong ulama yang mengamalkan ajaran Islam, menolong tuduhan yang tak benar, menolong ulama dari fitnah kalau ada tuduhan tak betul, dan menolongnya dalam menyebarkan agama Allah SWT. Karena ulama yang mengamalkan ilmunya disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau nanti terbaca hadis ini di internet, di koran, nampak terjemahnya, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Pahamlah makna, bukan kita menasihati Allah, memurnikan Allah, memurnikan kitab, memurnikan Rasul, menolong ulama dan kaum muslimin dari sampah-sampah yang dinisbatkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari mana kita bisa memurnikan kalau kita tak tahu mana yang murni, mana yang kotor? Orang hanya bisa memurnikan madu dari lilin kalau dia bisa membedakan ini madu, ini lilin. Tapi kalau tak bisa dia membedakan, dia sangka lilin itulah madu. Makin banyak lilinnya, makin bagus kualitas madunya. Nah, itulah ditengok sekarang orang jual madu. Sengaja dimasukkan madu lilin ke dalam madu, lalu disangka ini asli. Oleh sebab itu kita baru tahu sampah kalau tahu mana yang benar, baru tahu mana yang sampah. Oleh sebab itu, mengetahui kebenaran Nabi, baca sejarah Nabi. Mengetahui kebenaran Allah, dalami kitab Tauhid.
Mengetahui kebenaran ulama, baca biografi para ulama. Mengetahui kebenaran kitab, perdalam kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah keempat unsur ini ada di Pekanbaru. Mendalami kitab tafsir, datang Masjid Agung An-Nur. Mendalami sirah Nabi, datang Masjid Istihad Rumbai. Mendalami tentang sejarah para ulama, ini bisa baca sendiri. Beli buku biografi ulama, tak paham tanya, tak bisa jumpa SMS, tak bisa cari waktu jumpa. Ustaz tu tak tahu, berarti untuk PR buat dia pula nyari jawaban. Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah SWT, azan Isya, habis waktu kita. InsyaAllah apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.